Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, sehat semua ya. Nah adik-adik, kembali lagi nih bersama dengan Kak Nita dalam ibadah hari Minggu Pelayan Anak GPIB Shalom Balikpapan. Nah adik-adik pastinya sudah mandi, sudah sarapannya, dan sudah apa? Sudah mempersiapkan diri, Alkitab, persembahan untuk kita mulai impa kita hari ini. Nah adik-adik, kayaknya adik-adik sudah semangat nih. Tapi lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik bangkit berdiri ya. Kita menyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, adik-adik tambah semangat nih, masih tetap berdiri ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam impa. Nah adik-adik, kita akan menyanyi satu pujian pembukaan untuk ibadah kita, yaitu Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk pembukaan IMPA kita. Tapi adik-adik masih ingat nggak lagu Tanganku ada dua, 5 jarinya? Masih ingat ya? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku kumpul jadi satu, ku lipat dan berdoa. Nah adik-adik, gimana sikapnya? Sudah sikap yang sempurna? Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami anak-anak-Mu sudah siap untuk IMPA pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah IMPA kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita menyanyikan satu lagu, yaitu Roh Kudus Ilahi. Ya, adik-adik, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, diamkan suara dalam hati kami Tuhan, agar biarlah ya Tuhan kami dapat membaca dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kak Maya akan bacakan, tetapi ada beberapa ayat yang akan dibantu oleh teman-teman kita untuk membacakannya ya. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik sudah membukanya? Untuk yang belum bisa membuka sendiri atau mungkin belum menemukan, bisa minta bantuan mama papanya atau mungkin kakaknya yang ada dekat adik-adik ya. Baik, kita membaca mulai ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita adik-adik. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik pernah merasa kaget atau takut karena seperti mendengar suara-suara nggak? Ada suara tapi kok nggak ada kelihatan. Terus atau adik-adik kaget tiba-tiba pas nengok melihat sesuatu yang tadinya nggak ada. Pernah nggak adik-adik merasa kaget seperti itu? Jadi kaget tiba-tiba kok ada suara-suara. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan peristiwa ketika pada saat itu di mana ada berkumpul banyak orang pada saat itu. Mereka berasal dari berbagai daerah di wilayah Yerusalem. Mereka berkumpul di satu tempat, di satu rumah untuk mereka itu waktu itu merayakan Pentakosta. Jadi pada waktu itu orang-orang banyak beserta dengan murid-murid Yesus yang disebut rasul-rasul. Nah, mereka berkumpul pada waktu itu murid-murid Yesus itu mentaati perintah Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Jadi pada saat Pentakosta itu mereka berkumpul di situ. Biasanya adik-adik, Pentakosta itu dirayakan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen gandum. Jadi ketika mereka selesai panen gandum, mereka berkumpul untuk merayakannya pada waktu itu ya adik-adik. Itu kebiasaan pada saat itu. Nah, pada masa perjanjian lama itu diperingati atas bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi diperingatinya itu 50 hari setelah Paskah. Nah, adik-adik, ketika orang banyak ini berkumpul, peristiwa yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita tadi itu, yang pertama, tiba-tiba terdengar dari langit itu seperti suara angin yang bertiup keras. Jadi seperti ada suara, adik-adik, kan nggak kelihatan ya angin itu ya, tapi ada suara seperti tiupan angin yang keras. Kemudian yang kedua, tampaklah oleh mereka, oleh orang-orang itu ada seperti nyala api yang hinggap, lidah-lidah api
yang menyala, yang hinggap di atas mereka. Alkitab katakan hinggap di atas mereka masing-masing adik-adik ya. Nah, pada saat itu kemudian adik-adik yang terjadi adalah bahwa murid-murid Yesus yang dikenal sebagai rasul-rasul itu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga adik-adik murid-murid Yesus itu pada waktu itu tiba-tiba mereka bisa dan mampu untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dalam berbagai bahasa sesuai dengan asal dari daerah orang-orang di mana yang saat itu mereka berkumpul. Jadi orang-orang yang berkumpul kan dari berbagai daerah di wilayah Yerusalem. Nah, murid-murid Yesus pada waktu itu bisa dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa sesuai daerah mereka adik-adik. Sehingga orang-orang itu bisa mengerti apa yang disampaikan Tuhan melalui para rasul itu. Nah, adik-adik, sebagaimana para rasul atau murid-murid Yesus mampu berbicara dalam berbagai bahasa, mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mampu menyampaikan karya Tuhan melalui bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana jadi contohnya untuk adik-adik? Gimana? Nah, adik-adik, peristiwa itulah yang disebut turunnya Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus turun dalam hidup para rasul yang adalah murid-murid Yesus itu adalah bagian dari karya Allah, bagian dari kekuatan Allah yang diberikan kepada murid-murid sehingga mereka mampu untuk lebih berani memberitakan firman Tuhan, lebih berani menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadi yang tadinya mungkin mereka ada keraguan kadang-kadang, tetapi akhirnya mereka lebih lagi. Sebelumnya sudah bisa, tetapi kemudian mereka lebih dimampukan lagi dan lebih berani lagi adik-adik ya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang akan dibacakan oleh salah satu teman kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita juga adik-adik diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk memiliki keberanian juga melakukan setiap hal-hal yang baik. Jadi adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan, baik Kak Maya ataupun adik-adik yang ada di rumah, semuanya memiliki kemampuan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan, memberikan keberanian untuk kita juga menjadi pemberita Injil di sekitar kita. Pemberita Injil bagaimana Kak? Dalam impak kita sebelum-sebelumnya adik-adik kan sudah diingatkan juga berulang kali bagaimana menjadi taat, kemudian bagaimana kita harus bisa memberitakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga sama adik-adik seperti itu. Jadi kita menjadi pemberita Injil melalui sikap kita yang berani untuk berkata jujur. Kemudian berani mengakui kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita berani juga untuk meminta maaf. Nah, adik-adik juga kita harus berani juga mengingatkan atau menegur ketika ada teman kita yang mungkin berbuat salah atau berbuat tidak jujur. Kita juga menjadi anak-anak yang berani untuk melerai, memisahkan ketika mungkin ada teman kita yang ribut atau berkelahi. Atau tidak perlu jauh-jauh dalam rumah kita, mungkin adik atau kakak kita, adik kita yang paling kecil dengan kakak kita. Nah, mungkin ribut-rebutan mainan atau rebutan remote TV. Kita juga harus berani melerai. Nah, adik-adik keberanian itu juga diberikan kepada kita. Kemudian kita juga diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk mampu mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita. Kita mulai dari rumah dulu ya adik-adik ya, mengasihi orang tua kita, mama, papa, oma, opa, saudara-saudara kita, kakak adik kita, keluarga kita. Kemudian kita juga diberi kemampuan mengasihi teman-teman kita. Selain teman-teman kita, apalagi adik-adik?
Oh, mungkin ada juga orang-orang lain atau teman-teman kita yang kita katakan teman, tetapi mereka mungkin memusuhi kita, atau mungkin mereka suka mengejek kita. Nah, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk juga tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Jadi adik-adik, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Roh Kudus juga memberikan kemampuan kepada kita, kepada Kak Maya, kepada adik-adik untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, untuk berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi mampu melakukan dan berani untuk melakukan yang baik. Nah, itulah adik-adik, ketika kita mampu melakukan yang baik, kita mampu berubah menjadi lebih baik, maka kita juga menjadi pemberita Injil di lingkungan di mana kita berada, di keluarga kita, di antara teman-teman kita. Mungkin ketika nanti kita bersekolah, nanti kan udah ada mulai nih ini percobaan ya sekolah ya nanti ya di bulan Juli ya, bulan Juli. Nah, adik-adik bisa menjalankan itu, mengasihi teman-teman kita. Kemudian yang tadinya mungkin sempat bermusuhan sebelum pandemi, berdamai dengan mereka. Itu adik-adik menjadi pemberita Injil dimanapun adik-adik berada. Ya, adik-adik ya. Jadi, sekali lagi kami ingatkan, sebagaimana pembacaan kita, bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, kepada adik-adik juga, untuk mampu dan diberikan kekuatan dan keberanian untuk melakukan perbuatan baik, sehingga dapat menjadi pemberita Injil dimanapun berada. Kekuatan dan kemampuan itu kita peroleh melalui apa adik-adik? Melalui kesetiaan kita berdoa, melalui kesetiaan kita membaca Alkitab, melalui kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan, dan salah satunya juga melalui kesetiaan kita beribadah, yaitu berimpa, ibadah hari Minggu, pelayanan anak, ya adik-adik ya. Jadi tetap semangat dan berusaha untuk menjadi pemberita Injil melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan kepada adik-adik untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Jangan lari-lari, ya. Duduk manis saja di kursinya. Duduk, kamu nggak suruh berdiri, duduk manis saja. Dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk adik-adik dan orang tua juga ya, untuk teman-teman kita juga yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami berterima kasih dan selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih pada hari ini di mana kami boleh kembali berimpa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami melalui kebenaran firman yang kami dengarkan. Tuhan tolong mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui firman yang sudah kami baca. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GPIB Shalom, para pendeta, presbiter yang ada, seluruh pelkat, pegawai kantor, bahkan seluruh anggota jemaat GPIB Shalom. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, walaupun kondisi saat ini kami belum bisa berimpa di gereja dan ibadah berjemaat juga masih terbatas, tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau tetap mempersatukan kami dalam tali kasih, harap percaya di dalam Tuhan senantiasa. Dan biarlah ya Tuhan, kami tetap giat untuk melakukan peribadatan kami, baik secara online dari rumah kami masing-masing, ataupun ada mungkin orang tua kami, keluarga kami yang berkesempatan untuk hadir beribadah di gereja. Sebagai anak-anak Tuhan yang masih beribadah dari rumah, Tuhan juga tetap memberkati kami juga Tuhan, agar tetap dapat mendukung juga gereja kami dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati para pendeta dan presbiter yang bertugas setiap minggunya Tuhan, bahkan juga setiap program-program yang ada, yang direncanakan, yang sedang berjalan ataupun yang akan dijalankan, Tuhan juga tetap memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan kiranya menyertai para pendeta, para presbiter, pegawai kantor, dan semua yang terlibat di dalam pertumbuhan gereja ini Tuhan, agar semuanya juga dilakukan dan dilaksanakan hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap anggota jemaat yang menjadi bagian dari GPIB Shalom, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam iman, harap, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan kami, untuk kami semua sebagai anak-anak Tuhan, kakak layan, bahkan juga teman-teman kami yang mungkin sampai saat ini ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada teman-teman kami atau kakak layan kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan mereka semuanya Tuhan, dan biarlah dalam kelemahan tubuh mereka juga tetap dapat berimpa dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun setiap kakak layan yang bersuka cita karena Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih untuk setiap pertambahan usia. Tuhan berkati agar kiranya Tuhan pertambahan usia ini juga dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi cerminan anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita karena kelahiran adik terkasih. Tuhan Yesus memberkati orang tua, mamanya, memberikan kekuatan, pemulihan yang baik juga Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga tetap memberkati orang tua kami dalam usaha kerja sehari-hari Tuhan, dalam memenuhi kebutuhan kami, anak-anaknya. Tuhan tetap memberkati setiap orang tua yang mungkin sampai saat ini masih bekerja di luar kota, terpisah dari adik-adik, terpisah dari kami sebagai anak-anaknya Tuhan. Tuhan tetap kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami, sehingga ketika saatnya mereka selesai dalam pekerjaan, mereka boleh berkumpul dengan kami, dengan anak-anaknya, berkumpul dengan anggota keluarganya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk setiap anggota keluarga kami dalam rumah kami. Mungkin ada oma opa kami, atau tante om, atau saudara-saudara kami yang lainnya, seluruh keluarga besar kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap memberkati agar kiranya di dalam rumah kami tercipta kedamaian, kerukunan satu dengan yang lainnya, saling mengasihi, saling menopang dan menguatkan dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan kiranya memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang di pelosok-pelosok daerah. Biarlah ya Tuhan, setiap para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia dengan adil dan bijaksana, dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Berikan selalu kedamaian, kerukunan dalam kehidupan kami berbangsa. Secara khusus juga untuk kota kami Balikpapan, Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami dan kami juga sebagai anggota masyarakatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu banyak doa dan permohonan yang kami ingin naikkan kepadamu Tuhan. Kami senantiasa memohon agar pandemi ini juga dapat segera berlalu, agar kami juga dapat melakukan aktivitas kami secara normal kembali. Kami juga dapat beribadah kembali di gereja, kami dapat berimpa lagi di gereja Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang lainnya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan juga akan pendidikan, adik-adik kami, pendidikan kami semua Tuhan, walaupun belajar dari rumah, tetapi Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan dan semangat kepada setiap adik-adik layan untuk dapat belajar, untuk dapat berusaha memberikan yang terbaik di sekolahnya ya Tuhan, untuk tidak bermalas-malasan dan kemudian juga tetap berusaha memberikan dengan cara yang benar, dengan cara yang terbaik, dan berani berkata jujur, berani bersikap jujur ketika menjalankan pendidikannya dari rumah, ketika belajar secara online. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, orang tua dan teman-teman, bahkan setiap kakak layan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa syafaat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Oh iya adik-adik, nanti persembahan kita jangan lupa ya, taruh di amplop, ditulis IMPA GPIB Shalom Balikpapan. Dan minta tolong juga sama mama papa untuk membawanya ke gereja adik-adik. Oke, kita siapkan persembahan kita sambil menyanyi satu pujian, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Nah adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Ya. Kita akan bersatu dalam doa, namun sebelumnya kita angkat satu pujian dulu ya adik-adik ya. Dari Kidung Ceria 300 Tolong Aku Tuhan. Bait 1 dan kedua. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk impa kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena melalui firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk berbuat baik, berkata jujur, berani untuk juga mengakui kesalahan kami, berani menjadi pemberita-pemberita firman walaupun kami masih anak-anak yang kecil di hadapan orang lain. Tetapi biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami keberanian untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, baik di rumah kami ataupun di lingkungan permainan kami, pergaulan kami, dan di lingkungan kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tetap senantiasa memberi kekuatan kepada kami, agar setiap hari dan semakin hari kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ungkapan syukur, dan kami yakin berkat-berkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih Kak Maya buat pelayanannya hari ini, buat kita semua ya adik-adik ya. Sama-sama Kanita, terima kasih untuk pimpinannya dalam liturgi kita. Oh, sama-sama Kak Maya. Ya. Oh iya Kak Maya, ada pesan juga buat adik-adik ya Kak, jangan sampai lupa loh, itu setiap minggunya kita pasti ingatkan adik-adik. Betul. Apa pesannya Kak Maya? Pesannya adik-adik itu harus tetap semangat impanya, walaupun sampai saat ini adik-adik kita ini masih berimpa dari rumah. Ya, belajarnya juga masih dari rumah Kak ya. Betul. Jangan malas-malasan, mentang-mentang di rumah belajarnya pakai bantal, pakai guling, sambil baring-baring Kak. Jadi malas nanti Kak ya. Nah, adik-adik jangan lupa juga jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci Dan tangan. berusaha menghindari kerumunan ya adik-adik ya. Iya, Jadi betul. kalau nggak usah keluar rumah. Oke. Oke? Ya, oke Kak Maya.